Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sri Wahyuni, Muhammad Asep Hidayatullah akan membahas mengenai pendidikan inklusi dan contoh layanan pendidikan inklusi dengan hambatan autisme. Simak terus videonya ya. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian inklusif. Kata inklusif sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengajak masuk atau mengikut sertakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inklusif adalah upaya untuk menerima sekaligus berinteraksi dengan orang lain meskipun orang tersebut memiliki perbedaan dengan diri kita. Istilah pendidikan inklusi pertama kali dicetuskan oleh pihak UNESCO yang berarti pendidikan ini harus ramah untuk semua orang dan menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan inklusif sendiri yang pertama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, supaya dapat mengakses pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu dari pendidikan dasar dan menengah dengan cara menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang ketiga, merealisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pengertian anak disabilitas. Istilah ini untuk anak dengan keterbatasan baik secara fisik maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses tumbuh kembangnya. Hal inilah yang menjadi alasan mereka membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra untuk mencapai potensinya. Nah, di sini kelompok 11 akan memberikan contoh dari anak disabilitas dengan hambatan autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Gejala autisme cukup beragam dan tiap anak yang menderita kondisi ini dapat menunjukkan gejala yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai layanan pendidikan inklusif dengan hambatan autisme. Layanan pendidikan bagi anak penyandang autisme ini. Nah, anak penyandang autisme ini yang pertama yaitu sekolah luar biasa. Nah, anak autisme ini bisa bersekolah di sekolah luar biasa. Yang kedua yaitu ada layanan pendidikan melalui pusat layanan autis ataupun PLA yang tersedia di setiap kabupaten ataupun kota. Nah, yang selanjutnya yaitu melalui sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, adapun seperti bagaimana cara penanganan untuk anak autis. Nah, salah satunya di sini ada cara belajar yang tepat untuk anak dengan berkebutuhan autisme atau penyandang autisme, yaitu anak penyandang autisme ini menyukai hal baru yang tidak berulang. Yang kedua yaitu sesuaikan gaya belajar anak dan hindari pemaksaan. Selanjutnya yaitu cara membangun komunikasi di masyarakat ataupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Nah, cara membangun komunikasinya ini yaitu cara meniru anak berkomunikasi. Misalkan anak menunjukkan gestur gaya tubuh ataupun dengan gaya lainnya gitu. Nah, kita bisa menirukan dengan hal itu gitu. Dan juga menuliskan kata di label kayak kita lihat tersendiri kan, dan kita sudah mengetahui gangguan anak autisme itu seperti apa, susah berkomunikasi. Nah, kita bisa berkomunikasinya lewat tulisan ataupun label. Cara mengajar anak autisme membaca yang efektif sampai mereka lancar. Nah, di sini ada yang pertama yaitu memberikan tata bahasa yang sederhana. Nah, bahasa yang sederhana ini yaitu bahasa yang mudah dimengerti oleh anak penyandang autisme tersebut. Terus yang kedua yaitu media pembelajaran melalui mainan. Nah, mainan ini sangatlah efektif untuk mengembangkan pikiran-pikiran ataupun potensi untuk bisa membaca. Yang ketiga yaitu belajar secara berulang dan terurut. Nah, coba kita belajar dengan cara step by step. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.